Halo teman-teman, perkenalkan saya Rosalina Simamora dari program studi manajemen BSI Jatiwaringin. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, and komen ya teman-teman. Pertama-tama saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat kondisi APBN Indonesia pada tahun 2020 lalu dalam diagram berikut ini. Seperti yang kita lihat kondisinya, bahwa yang biru dongker melambangkan pendapatan negara dan yang kuning melambangkan pembelanjaan negara. Sangat jelas ya teman-teman ya, dalam tabel ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa pendapatan negara selalu lebih kecil dibandingkan dengan pembelanjaan negara. Itu yang mungkin membuat negara kita selalu berhutang ya. Mungkin pendapatan negara di tahun 2020 anjlok, yakni sekitar 1.699 triliun, dan belanja negara sangat membludak di angka 2.739 triliun. Kalau dari teman-teman mungkin bertanya nih, apa sih yang dikeluarkan negara sehingga APBN itu sangat banyak seperti itu? Oh, banyak sekali ya teman-teman ya, banyak sekali. Kita buatlah salah satu contohnya, yaitu buat masyarakat yang menerima atau mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa sembako, uang tunai, kuota gratis, dan penanganan medis gratis. Itu semuanya contoh-contoh dari pembelanjaan negara kita ya teman-teman. Dan pendapatan negara yang menurun itu apa sih penyebabnya? Itu disebabkan karena perusahaan-perusahaan yang tidak dapat bayar pajak, yang tidak mau bayar pajak, bahkan tutup akibat dari dampak si COVID tadi. Tahun 2010 sampai 2019, puji Tuhannya realisasi penerimaan pajak di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Itu artinya kita warga negara Indonesia semakin tahun semakin taat dengan pajak. Meskipun belum 100%. Pasti di luar sana juga masih banyak teman-teman ya yang sudah bekerja, yang sudah berpenghasilan tapi tidak mau membayar pajak, tidak pernah membayar pajak. Itu pasti masih banyak juga. Ada lagi istilahnya buat orang-orang yang tidak membayar pajak, yaitu free rider, yaitu orang-orang yang tidak membayar pajak tapi menikmati fasilitas pajak juga. Harapan kita semoga kedepannya masyarakat Indonesia yang memang sudah bekerja, sudah berpenghasilan, yang seharusnya udah wajib bayar pajak, agar ikut serta dalam membayar pajak supaya negara kita semakin hari semakin berkembang. Apa sih pajak itu? Definisi pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH atau Guru Besar Hukum Pajak Unpad Bandung, yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Kenapa disebut pembiayaan pengeluaran umum? Karena memang setiap pajak yang kita bayarkan dan masuk ke kas negara akan dipakai buat keperluan negara dan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, unsur-unsur pajak ada 4. Yang pertama, subjek pajak. Subjek pajak yaitu orang atau badan yang dibebani pajak yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, wajib pajak, yaitu orang atau badan yang menurut undang-undang yang memiliki kewajiban untuk mendapatkan NPWP di Dirjen Pajak. Nah, kalau teman-teman sudah berpenghasilan, sudah bekerja, dan sudah seharusnya membayar pajak, mari kita sama-sama membuat NPWP dan membayar pajak. Yang ketiga, objek pajak yaitu benda atau barang yang menjadi sasaran pajak seperti mobil, motor, rumah, dan yang lainnya. Yang keempat, tarif pajak. Tarif pajak yaitu pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak tadi atas objek yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya, fungsi pajak juga ada 4. Yang pertama, budgeter. Budgeter yaitu sebagai masukan kas negara atau yang disebut dengan APBN. Yang kedua, reguleron. Reguleron itu pajak digunakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, seperti apa? Contohnya, pemerintah ingin sekali mengurangi jumlah orang-orang yang merokok di negara kita.
Nah, otomatis si pemerintah harus menaikkan pajak dari rokok tersebut. Yang ketiga, stabilitas. Stabilitas yaitu pajak sebagai alat untuk menjaga stabilitas, seperti menjaga nilai mata uang. Itu contohnya daripada stabilitas. Yang keempat, retribusi, yaitu pajak sebagai pemerataan kesejahteraan yang dapat dinikmati semua orang. Sifat pajak ada dua, yaitu yang pertama pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif itu di mana pada waktu penanganannya pertama kali dilihat subjeknya dulu, baru dilihat objeknya. Contohnya apa? PPh, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif. Pajak objektif itu kebalikannya, di mana waktu pengenaannya itu pertama kali kita lihat objeknya dulu, baru dilihat subjeknya. Contohnya seperti apa? PBB, PPN, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Cukup sekian pembahasan saya hari ini. Semoga dapat dimengerti, dan apabila ada kesalahan dalam mengucapkan, mohon maaf dan mari taat membayar pajak. Terima kasih.